Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita masuk lagi ke Ho Ho Hihi. Yes. Keren. Ini YouTube lu ngikutin TV nggak bang? Ngeliat rating share? Enggak. Ngeliat view gitu-gitu? Gue nggak ngikutin, Oh, nggak ngikutin. Gue cuma ngeliat viewers. Iya dong, kalau gitu ngikutin. Sama ya? Sama. Iya, iya. Atau gue denger-dengar YouTube lu malah pakai Nielsen. Oh iya, Mandela tapi. Bagus. Bagus. Pernah di penjara tuh. Iya, karena apartheid. Ya, kasus waktu itu Afrika Selatan masih politiknya apartheid. Benar. Masih ada pemisahan hak warga negara berdasarkan warna kulit. Dan dia sempat di penjara lumayan lama tuh kan? Lumayan lama. Bahkan memang banyak tokoh-tokoh besar itu yang pemikirannya tuh tetap hidup, tetap bebas walaupun jasadnya tuh terkukung. Iya, iya. Keren banget. Ya hanya orang yang hubungan internasional loh. Yang baru ngomong dari masalah viewers ke politik internasional dan Tapi bridgingnya Nielsen Mandela. Itulah HI yang komedi. Iya, jadi menggabungkan. Iya. Gila lu, Bang panutan. Lo juga gila. Emang panutan Bang Lo Abel. yang lebih panutan sih. Iya. Dan ini kita sudah dilengkapi dengan neon sign loh, neon flex. Ho ho hihi. Oh iya. Ya. Neon Sign ini dipersembahkan oleh Apa namanya? nggak ada. GAP Advertising. Ada tulisannya di. Iya. Biar susahin editor lah di Iya. sini. Di belakang kepala gue nih, kepotong pokoknya kepala gue. Iya. Ini satu-satunya konten gue yang baru pertama kali tayang udah ada yang endorse. Ya ini. Oh ini udah ada Hohi. Iya. Tulisan. Oh iya bener juga ya. Ini lo lang ininya penyebabnya. Parah gue tuh emang tuh. Panutan gue. Iya. Tapi ini belum nyala lang. Hah? Oh. Neonnya belum nyala karena gue pasti minta endorse dari warna. Kalau gue merah mungkin PDI mau endorse ini. Endorse per ini ya? Iya, per item. Lampunya, cahayanya. Cahayanya merah mungkin PDI bisa biaya ini. Oh ini cuma lampu dari bawah ya? Iya, dari bawah. Ya, jadi partai mau yang mana nih? Mau yang mana? Kalau yang partai kuning lebih banyak ngasih duit, kuning. Kuning. Kuning Gue warnanya. kuningin langsung ini. Langsung kuningin. Kalau Iya. partai yang merah, merah. Merah. Atau mau mungkin ada gambaran koalisi nanti di 2024. Nah, Bisa. Bisa. Di ho merah, hihi kuning. Atau Iya. biru. atau misalkan satu-satu misalnya kayaknya Gilang nggak cocok nih, Pak Abdel aja saya ini dari partai merah. Jadi ini Ho-nya merah. Abdel untuk di sisi lu Sisi aja, merah. sisi gua beda lagi. Beda lagi. Keren. Iya Oh, gitu bisa. lah. Iya. Ini piala apa nih? Ini piala Panasonic. Waktu itu gue dapat penghargaan karena gue beli AC Panasonic. Gue baru tahu beli AC Panasonic. Lu beli terbanyak, saya dengar-dengar ya. Terbesar PK. Hitungannya PK kalau ini. Oh, berapa PK nih? Waktu itu gue berapa PK ya? Sampai dapat tuh piala. Oh, iya. Ini host religi apa kalau itu? Favorit. Saya dengar-dengar Anda satu-satunya anak HI yang dapat Panasonic Award. Iya. Ada nggak anak HI lain? Enggak, gue rasa nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Boleh mungkin lihat di Wikipedia atau di bio apa ya? Kan HI itu udah punya Twitter sendiri. Ada. Teks dari HI. Oh, itu kan lagi ngetren di Twitter kan. Teks dari apa? Nah, ini ya. teks dari HI. HI, iya. Mungkin bisa ditanya di situ kali ya. Ada nggak anak HI yang dapat Panasonic Award selain Abdel? Atau ada nggak anak HI lain yang juara 2 Suci berapa loh? Suci 2. Ya, ada nggak? Ada G juara 1 tapi. Oh, nggak ada lagi. Benar. Ada. Juara 2 lo doang. Juara 2 lo doang. Benar. Ardit. Tapi dia Suci bukan Suci 2. Bukan Suci 2. Iya, gue satu-satu. Ya Allah, gue satu-satunya berarti. Iya, kita tuh istimewa dengan cara kita masing-masing sebenarnya. Benar. Tergantung kita melihat dari sisi yang mana. Gitu. Itu, gue nggak pernah lihat dari sisi itu tadi bang. Iya. Gue selalu ngeliat, aduh kayaknya gue nggak ada, kayaknya bukan anak HI biasa saya. Jangan. Ternyata Lo ada beberapa prestasi lo yang nggak mungkin anak HI menyamainya, nggak mungkin. Benar. Iya. Satunya. Itulah kerennya HI ya. Itulah kerennya HI. Iya. Ya, ini dari sudut mengendorse kita selesaikan sekarang. Karena belum nyala. Belum nyala. Ya, ntar kalau udah nyala. Oke, kita mau ngomong apa ini? Pakai bridging nggak? Coba tolong dibuat satu kalimat atau apa ya sehingga kayak bridgingnya itu halus. Kok keras banget yang ini suaranya? Ini bukan pesawat tempur ini. Ini pesawat
pesawat yang rute-rute pendek, misalnya dari Jakarta ke Tasik. Oh ya, ada tuh Susi Air, ke Pangandaran, ke pantai. Mesinnya lebih keras suaranya? Atau? Iya, karena dia lebih pendek kayaknya. Oh, lebih rendah Iya, terbangnya. ke Pangandaran. Pangandaran tuh ada pantainya nggak sih? Ada dong. Ada ya? Ada. Berarti banyak orang pakai bikini ya? Harusnya Bang. Boleh gak sih? Nah, karena gue belum lama sebelum pandemi ke Pangandaran. Ada yang pakai bikini? Nggak ada. Salah bridging. Enggak. Tapi malah ada yang pakai bikini bukan di pantai, Bang. Masuk juga tetap ya. Iya. Tahu nggak lu, ada loh orang nggak pakai bikini. Masa sih? Ada. Siapa? Di pinggir jalan. Di pertigaan mau ke Pondok Cabe. Ke Cirende. Mungkin dia mau ke Pondok Cabe mau naik pesawat ke Pangandaran. Enggak. Pakai bikini udah dari rumah ya. Ada Bang. Iya. Tapi masuk gak tuh bridgingnya? Nggak apa-apa ya? Masuk dong. Masuk ya? Masuk tadi kan? Iya. Bikininya nggak ada di situ tapi di jalan. Oh, di jalan. Atau gini kalau bridging gue. Iya. Di Pangandaran nggak ada yang pakai bikini. Jangan-jangan ditangkepin pada pakai bikini akhirnya di pinggir jalan, nggak ya? Justru yang mau ditangkap kan yang di pinggir jalan. Oh iya. Oke ya bridging yang lo aja ya. Bridging aja pakai dipilih mana yang dipakai. Jadi ada Bang orang pakai bikini di pinggir jalan. Iya. Yaitu adalah Dinar Candy. Dinar Candy. Candy. Sebenarnya ditangkap nggak, tapi diamankan, tapi tersangka. Karena dia janji mau ngapain kalau apa? Kalau PPKM diterusin. Oh, saya akan pakai bikini di pinggir jalan. Di pinggir jalan gitu. Ada fotonya dia pakai kayu tapi ya depannya ya. Ditutup kayu. Apa sih? Tulisan ya? Tahu tulisannya apa ya? Pakai masker, pakai kacamata, dan dia pakai bikini. Dan dia ditersangkakan. Kalau menurut lo gimana tuh? Katanya mau kena porno aksi ya? Iya, pasal apa sih UU porno aksi gitulah, pornografi atau apa? Pasal 36 kalau nggak salah, UU 44 tahun 2008. Aduh detail banget. Bener gak sih? Bener gak lo lihat? Bapak anak hukum? Kan HI harus tahu semua dong. dipelajarin, bener. Bahkan hukum dalam negeri sebuah negara kita harus tahu. Bener. Supaya kita waktu mau melakukan FDI, Foreign Direct Investment, kita tahu bahwa kita nggak melanggar hukum. Iya, bener. Hukum dalam negerinya gitu. Iya, katanya sih mau dikenain pasal itu, porno aksi segala macam. Tapi saya melihatnya dari sisi penepatan janji aja sih. Bahwa Dinar Candy benar-benar menepati janji. Dia tidak hanya ngomong doang. Jadi Dinar Candy itu bukan Queen of Lip Service. Karena sudah ada King-nya udah ada. King-nya? Ya. Adanya as. Gua nggak ada deh. Gak usah terlalu sampai situ lah. Iya. Berarti Dinar Candy tidak lip service lah intinya. Tidak lip service. Karena sebelumnya saya ingat ada di 2012 ada yang pernah berjanji juga tuh. Kalau saya korupsi Hambalang, saya siap digantung di Monas. Oh ya itu. Iya kan? Tapi sudah bertahun-tahun tidak ada buktinya. Terus ada juga salah satu petinggi lembaga peradilan kita yang bilang kalau yang korupsi itu potong kelingkingnya, ingat gak? Ada ya? Ada. Tapi dia korupsi. Korupsi akhirnya, tervonis korupsi. Dipotong nggak kelingkingnya? Enggak kayaknya. Jadi itu lip service ya? Itu lip service. Itu salah satu lip service. Mungkin atau ya ada lipnya lagi rusak. Aduh, lipnya lagi di servis. Iya. Ada juga banyak janji-janji yang seperti itu. Kayak yang mau jalan dari Jogja ke Jakarta. Oh iya ada. Kalau apa, gua akan jalan Jogja ke Jakarta, tapi nggak dilakuin. Nggak dilakuin juga dengan segala macam pertimbangannya. Iya. Atau mungkin mereka saat itu merasa tidak akan terjadi yang dijanjikan. Maksudnya yakin. Misalnya kalau saya korupsi, saya minta digantung di Monas. Dia yakin dia tidak akan korupsi. Nah, jadi dia pas itu, loh kok benar saya korupsi. Loh kok gue korupsi? Korupsi kok bingung ya? Iya. Karena korupsi itu katanya bisa terjadi memang bukan sekedar marka apa aja sekarang. Maksudnya membuat keputusan atau membuat kebijakan yang memudahkan salah satu pihak menguntungkan, itu udah disebut korupsi. Walaupun tidak ada uang yang mungkin tidak ada uang ya. Tidak ada uang ya, tapi membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak itu udah mungkin terkena pasalnya yang mana gitu. Makanya kan KKN, korupsi, nepotisme. Ya. Karena untuk terjadinya sebuah korupsi, pasti ada kolusi.
Nggak mungkin korupsi sendirian. Bener. Seperti yang lo menjawab tweetnya Ardit. Iya. Ya. Karena yang ditangkap kan waktu yang Mensos kemarin tuh kan beliau sama ada 2 orang lah. Yang apa sih katanya nyuplai duit atau apa bagi-bagian. Tapi masa cuma 1? Karena saya ngeliat, kalau saya sih curiga hanya dari jumlahnya ya, 17M menurut saya untuk korupsi kecil ya. Ya, untuk korupsi kecil. Iya dong. Iya. Iya dong, harusnya bisa lebih gede dong. Harusnya bisa lebih gede. Iya. Ibarat kalau dulu anak kecil suka bohongin uang buku ke orang tua. Minimal gue ya. Minimal tuh 50% dari harga. Nah, kan 50%. Misalnya ceng ya, gue mintai cenggo. Kan lumayan. 50% itu ya, gede. tapi nggak bisa dijadiin ukuran juga gue ya. Oh iya. Iya, maksudnya kayak 17M tuh terlalu sedikit untuk korupsi. Karena yang bukan menyayangkan kita ya. Bukan menyayangkan, harusnya bisa lebih banyak. Tidak. Mungkin karena justru jeleknya di sini lah terlalu sering kita dengar korupsi yang gede-gede, Bang. Sehingga dengar korupsi masih M tuh kayak dikit, cuma 2 digit. Iya. Padahal 1M itu terdiri dari 100 ribuan. 100 ribuan itu 1 gepok. Nah, bernilai 10 juta. 10 juta. Kalau mau 1 miliar, 1000 juta, kita perlu 100 gepok. 100 gepok. 100 gepok. Ini dia 17M. Berarti 100 kali 17, 1.700 gepok. Banyak juga lah. Iya sih. Banyak juga. Iya, banyak 17, 1.700 gepok cebanan. Gepokan. Cepean gepokan. Capek kita memang kalau mikirin itu. Mikirin duit ya? Mikirin duit orang. Tapi yang nikmatin dia. Bener. Tapi beliau ini minta keringanan, Bang. Karena kasihan keluarganya menderita. Ya, sebagai manusia dia wajar melakukan itu. Dia wajar melakukan itu. Tapi yang menurut gue nggak wajar adalah kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia minta keringanan? Iya. Sebenarnya dari awal kenapa dia korupsi? Nah itu. Iya nggak? Iya. Iya, karena sebelumnya kan waktu sebelum beliau ditangkap tuh menteri sebelumnya yang benih lobster. Iya. Menteri-menteri semua, Bang, yang levelnya menteri loh maksudnya. Yang ditangkap terus sekarang ini minta keringanan. Yang benih lobster juga dia bilang saya punya istri yang soleh apa tuh ada juga dia minta keringanan. Iya. Yang ini juga yang menteri sosial ya, Juliari itu ya. Menteri sosial. Yang ingin tolong diakhiri penderitaan. Iya, karena anak saya masih kecil. Iya. Kalau anaknya sudah besar juga kita tidak peduli. Yang dihukum aja, mau besar mau kecil. Harusnya itu yang membuat kita pertama kali untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan keluarga ya. Dipikirin dulu ya. Lo punya anak, lo punya istri yang harus lo jaga keberadaannya. Ya kita harus sebelum melakukan tuh sudah dipikir dulu. Ya kalau istilah sosial medianya itu saring sebelum sharing. Benar. Saring sebelum sharing. Bapak utusan Kominfo ya? Iya. Iya, tuntutannya 11 tahun penjara. Padahal harusnya bisa dihukum ini ya seumur hidup kan? Ancamannya. Bahkan yang ketua KPK itu kan udah mulai lagi tuh video-videonya. Pokoknya kalau ada yang korupsi masalah bansos ini hukuman mati gitu. Nah, tapi ternyata 11 tahun. 11 tahun aja dia minta tolonglah akhiri penderitaan. Iya. Gimana dengernya ya? Udah mayang dikorupsi. Yang dikorupsi apapun tetap salah sih. Cuma ini bansos lagi, bantuan dikorupsi. Bantuan kayaknya sosial. Double gitu. Iya. Ininya. Nyebelinnya. Ya. Iya. Saya tadi mau ngomong goblok cuma kayaknya nggak etis ya. Kayaknya kurang nyebelin ya. Ada orang goblok tapi nggak nyebelin. Ada ya? Ada. Tapi kita ngeliatnya ketawa aja ya. Iya gitu. Ini nyebelin gitu. 10.000 loh per paketnya kan? Per paketnya 300 kalau nggak salah ya? Iya. Iya berapa lah? Terus diambil 10.000. 10.000 uang kecil banget. Tapi ngambilnya kan banyak. Iya. Itu dia. Iya. 22 miliar kurang lebih. Iya. Nah. Tapi 10.000 jangan dianggap kecil loh. Tadi gue makan bubur sama Rahman. Iya. Ada tukang ngamen. Rahman ini siapa? Rahman ada kreatif kita. Oh iya. Sebutannya udah kreatif ya. Keren. Sebelumnya lo punya program yang ada kreatifnya nggak? Nggak ada. Baru ini ada endorse. Ada kreatif. Baru ini gue riset. Ada riset. Keren. Aduh. Iya. Ngamen. Lagi makan bubur tadi ada orang ngamen. Ada orang ngamen. Dikasih 10.000 sama Rahman. 10.000 ya. Buat kita 10.000. Tapi buat yang ngamen mau lagu apa lagi? 10.000 gede banget katanya. Dia bilang gitu? Iya.
Wow. Iya. Ya, maksudnya kita nggak pernah boleh membandingkan standar kita dengan standar orang lain. Karena banyak hal di dunia ini tuh masalah perspektif aja. Iya. Iya nggak? Benar. Orang bilang mahal, enggak. Kayak gue ngeliat Ferrari mahal bagi gue. Iya. Bagi lu ngeliat Ferrari gimana bang? Mahal juga. Siapa tahu bagi lu. Nah. Tapi kan ada orang yang ngeliat Ferrari mungkin nggak mahal. Nggak mahal. Biasa aja harga segitu. Iya. Dia beli Ferrari ya memang mampu beli. Jadi tidak ada barang yang mahal selama masih bisa dibeli. Iya, perspektif orang gitu. Maka itu saya sangat sebal kalau di sosial media gitu komen-komen netizen yang kalau disebutnya ini bang, kaum mendang-mending. Apa itu kaum? Kaum mendang-mending tuh misalnya kita nih lagi di sosmed seneng terus kita lagi mamer, nggak mamer sih maksudnya seneng habis beli handphone misalnya. Yeah. Aduh seneng banget habis beli handphone nih. Kalau gue punya uang segitu mending gue beliin nih. Gue mending ini, daripada itu mending ini bang, daripada itu mending ini. Iya, sayang uangnya. Itu sering banget, makanya udah ada sebutannya untuk netizen kaum mendang-mending. Iya. Makanya suka dibilang misalnya lagi review apa, ini tidak cocok untuk kaum mendang-mending gitu. Karena mendang-mending tuh gitu. Semuanya dimenang-mendingin ya. Iya. Bukan masalah yang senang-senang aja. Masalah yang menyedihkan aja, mendingan lo. Nah, gue. Ya itu juga. Ada tuh kaum mendang-mending. Kayaknya emang udah terbiasa di kita gitu ya. Iya. Ngeliat orang beli apa gitu. Lu kan kayak ngerusak kebahagiaan orang bang. Lu lagi seneng beli sepatu terus, lu beli berapa tuh bang harganya? 600. Mending di toko ini mah cuma 300, lu salah beli. Coba, lu lagi seneng jadi, itu mending. Jadi, tapi kalau untuk korupsi 17 miliar mending nggak ada mending ya. Nggak ada mending ya. Korupsi itu walaupun kecil kelihatannya tapi nggak ada mending. Korupsi kayaknya sebuah kejahatan yang tidak ada pembenarannya dalam segi apapun kalau menurut gue ya. Karena yang melakukan korupsi itu pasti orang yang berkuasa. Benar. Yang secara kehidupannya udah pasti punya kekuasaan untuk ini. Iya benar-benar. Mungkin maling misalnya ya, bukan membenarkan ini. Cuman sepertinya masih ada alasan kenapa dia nyolong, misalnya kayak yang nenek-nenek nyolong kayu bakar gitu ya. Masih ada justifikasinya, walaupun tetap tindakannya adalah kriminal. Gitu. Benar. Tapi begitu kita tahu alasannya, kita agak memaklumi. Sehingga putusan pengadilan lebih banyak ke masalah adil. Bukan masalah ngikutin yang tertera di pasal-pasalnya. Tapi kalau korupsi kayaknya tidak ada pembenarannya. Udah mah dilakukan sama orang yang berkuasa, duit yang diambil duit rakyat, duit negara, duit rakyat. Terus mereka mungkin ada yang kita pilih dulunya gitu kan. Itu jadi sakit hati kayak berlapis-lapis. Rasanya kayak, apalagi denger yang dulu sampai T gitu, korupsinya. Kayak IKTP waktu itu kan gede banget tuh. Itu udah kelar ya masalahnya ya? Nggak tahu ya, terakhir kan di penjara terus kan didatengin sama Mbak Manajwa penjaranya. Oh, kesana bisa ya? Iya kan waktu itu ada videonya ya. Kelihatan banget jelek-jelek, kasihan itunya penjaranya. Iya, udah pada tua-tua. Iya, kalau penjara kan memang kayak begitu. Penjara kan memang menghilangkan beberapa hak asasi kita. Iya, betul. Tujuan penjara itu. Supaya kita jerak. Begitu di luar, kita nggak mau lagi, nggak enak di penjara. Makanya saya ngeliat penjara-penjara, nonton nggak episode itu? Enggak tuh, kebetulan gue. Waduh, itu seru banget bang. Aduh, emang kasihan ngeliatnya sih itu. Aduh. Ya kasihan lah orang hak asasinya. Iya, terus semua entah kenapa tuh rajin ibadah banget. Kebetulan semua pas Mbak Nana masuk tuh baru lipat sejadah. Ada beberapa orang tuh pas Mbak Nana masuk baru selesai sholat, baru selesai ngaji. Alhamdulillah berarti. Iya, kayaknya. Karena kalau Mbak Nana buka dia baru gelar sejadah, nunggu lagi kan, enak mengganggu. Jadi tapi dia nggak mungkin tahu Mbak Nana mau datang dong. Oh iya. Nggak dong. Nggak, iya. Berarti emang kalau saya sih ngelihatnya, mikirnya berarti emang beliau itu rajin ibadahnya. Iya, amin ya Allah. Sampai kapanpun ibadah, jadi pas orang kita ngelihat pun ya lagi ibadah. Karena mungkin memang menurut kata-kata bijak. Iya. Kalau seorang alim punya masa lalu, seorang pendosa juga punya hak untuk masa depan. Betul, itu saya juga senang tuh kata-kata itu. Iya. Semua orang punya masa lalu, semua orang juga punya masa depan. Berhak. Dan masing-masing punya hak. Banyak yang bilang lebih baik mantan preman dibanding mantan kiai. Iya, betul. Saya juga sering mendengar itu. Mungkin kata-kata itu yang kok Anda ketawa? Kami bingung loh. Kok dia ketawa?
Anda ketawa ya itu. Lagi ngomong lebih baik mantan preman daripada mantan kiai. Iya benar. Kayak husnul khotimah jadinya. Gitu ya. 13 tahun di Mama Dedeh ada ternyata sisanya ya. Ya ampun, ini nggak usah ngomongin itu dah. Nggak, saya kira sisanya nggak ada kan. Tapi yang bikin orang sebel sama yang kemarin tuh kasus Bapak mantan Kemensos itu kan, selain hukumannya ternyata nggak sebanyak yang dikira, terus beliau minta keringanan, ada juga dibandingin sama korupsi lain. Ini juga bansos juga ada, Bang. Bansos juga di mana? Di Malang. Korupsinya 450 juta, diancamnya seumur hidup. Di mana? Di Malang tuh. Oh, mungkin karena dia di Malang nasibnya. Lebih Malang. Lebih Malang. Coba kalau dia di Jakarta, lebih Jakarta. Atau nasibnya lebih Jakar. Iya. Tapi kan harusnya hukumnya tidak dibatasi oleh geografis ya. Maksudnya korupsi di Jakarta. Apalagi uangnya lebih dikit. 450. Makanya ada yang bilang mendingan daripada ngambil kayu bakar, resikonya digebukin, mendingan korupsi sekalian, mendingan sekalian langsung banyak. Iya. Ya tapi masalahnya itu, korupsi itu butuh power. Iya, dan tidak mungkin sendirian. Tidak mungkin sendirian. Tidak mungkin dong. Ayo, kita simulasi, kita mau korupsi ya. Gimana nih ceritanya? Apa namanya? Untuk saya dari partai apa ceritanya? Oh, jangan partai. Sorry. Jangan partai dong. Sorry. Ya PD baru percaya diri PD. Iya. Kita punya kantor namanya. Kalau mau melakukan kriminal harus percaya diri, Bang. Kalau ragu-ragu ketangkep nanti. Orang kita masing-masing pernah melakukan perbuatan salah. Iya. Dan di setiap pertama kali kita melakukan perbuatan salah, pasti hati kecil kita tuh agak ngelawan. Iya. Jangan ini perbuatan lo salah gitu. Iya. Dan makin lama makin sering, makin terbiasa, tertutup hati kita. Oh gitu. Iya, oleh noktah-noktah itu. Makanya hati kita itu perlu dibersihkan. Tahu alat membersihkannya? Apa tuh? Zikir. Masya Allah. Dan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya? Seutama-utamanya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya di Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah itu diajarkan bagaimana kita membersihkan hati kita. Karena saya udah ditalkin di sana. Pesantren Suryalaya, Pangersa Abah Anom. Tasik ya? Di mana? Tasik. Itulah bukti berapa 13 tahun? 13 tahun. Sama Mama Dedeh. Ada sisa-sisanya, Bang. Bahkan bukan sisa. Kalau 13 tahun udah bukan sisa lagi, banyak isinya, Bang. Insya Allah. Itu loh hati lo. Insya Allah. Kita harus tek. Kolbu itu adanya 2 jari di bawah susu kiri. Baru tahu nih gue nih. Iya. 2 jari di bawah susu kiri kita. Ini susu nih. Gitu. Itulah yang disebut kolbu hati, bukan liver. Beda lagi itu. Beda. Hati kita sama hati kolbu itu beda. Iya. Bahkan orang katanya menurut penelitian kolbu itu adalah jantung. Karena persis emang dia ada di kiri kan. Oh, iya. Di jantung ya. Benar. Jantung itu yang harus kita bersihkan. Karena jantung itu yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Yang bikin kita hidup. Nah. Oke, kita simulasi korupsi. Habis ngomong. Ini kita akan buktikan bahwa korupsi tidak mungkin sendirian. Ya. Oke, di sebuah perusahaan namanya PD. Ya. Percaya diri, perusahaan percaya diri. Itu kan perusahaan kan depannya suka PD kan, PD apa? Ya, Bangun Jaya, PD apa? Oh iya. Iya kan? Iya. Atau ganti dah, PD masih ada ininya, masih ntar disangka ini lagi. PA deh. PA, ya. Oke. Percaya amat ya. Di sebuah PA sedang diadakan lelang pembelian furnitur. Oh, tender, oke. Iya kan? Pembelian furnitur. Ada pembelian furnitur. Lo bosnya. Oke. Yang menentukan siapa yang dipilih. Siapa yang dipilih dan yang menentukan berapa harga yang disepakati. Oke. Ya. Coba lo perintahkan gue untuk beli. Pak Abdel. Ya, Pak. Kita butuh meja di kantor nih. Kayaknya butuh 100 meja. 100 meja. Tolong dicari kalau bisa budgetnya yang satu mejanya nggak nyampe 1 juta lah. Nggak nyampe 1 juta. Iya. Maksimal 1 juta ya. Maksimal 1 juta. Kalau 1 juta Bapak beli.
Kalau 1 juta saya beli. Oke. Iya. Kalau 1 juta. Oke, gue terima nih. Iya. Gue terima. Gue kerja tentu nggak sendiri. Gue bilang ke Rahman, iya. Man, bos butuh ini nih 1 juta. Tapi gue kayaknya punya temen yang bisa 600 nih. Iya, dengan kualitas yang sama. Dengan kualitas yang sama. Atau kita kurang-kurangin dikit dah. Iya. Gitu. Ntar dia cincai bisa bonnya 1 juta. Gue udah melibatkan Rahman. Apalagi gue punya orang banyak. Iya, pasti ada tim dong. Iya, dan gue harus kasih tahu itu. Iya. Karena gue akan merubah kwitansinya. Sampai ke supplier. Iya. Dion. Makanya suka ada yang minta apa? Bon kosong. Bon kosong. Iya, ke supplier Dion. Dion. Sekarang udah nggak mungkin, nggak musim bon kosong. Ah, musimnya? Musimnya kita minta di sana mengeluarkan 2 bon. 1 bon untuk perusahaannya dia laporan bahwa ngeluarin 600.000. Bener ya? Bener. 1 bon 1 juta. Oh, jadi langsung udah ditulis sama dia? Iya. Oke. Ada 2 bon. Berarti kita harus kasih tahu sana juga dong. Ya, untuk perkara meja di perusahaan minimal 3 orang. Bahkan si supplier aja harus tahu. Harus tahu. Oh iya. Minimal 3 orang. Itu aja 3 ya? 3 di satu perusahaan. Bayangin kalau mau korupsi di berbagai sebuah kebijakan di berbagai daerah kena. Dan misalkan tadi goal budgetnya padahal 600 satu meja, tapi lu ke guanya 1 juta. Ini loh, surat menyuratnya asli. Ada, semua bon ada. Itu tadi kan korupsi, itu aja nggak mungkin sendiri. Lalu ujungnya kan uangnya pun tidak mungkin dimakan sendiri. Lebihnya itu tuh. 400.000 dari 100 sampai kali 100 itu. Rahman kok kasih. Dapat dong. Dapat. Karena bantuin. Ya, dari 400 loh. Banyak banget gocap. Ceban. Ceban aja lo kalau ngamen bisa ditawarin nambah. Bener itu. Jangan maruk. Jangan maruk. Cukup. Lo lihat perspektif orang lain. Nah, itu dia. Iya. Situ ya. Supplier dikasih nggak? Ya kasih dong. Nggak kasih. Dia bikin bon. Iya. Nggak mungkin nggak dikasih. Nggak mungkin nggak dikasih. Tim lu juga ada pasti dapat. Tahu dapat. Gue udah dapat. Ya itu minimal 3 orang. Minimal 3 orang untuk urusan meja di perusahaan. Meja. Dan itu semua dapat bagiannya. Iya. Jadi nggak mungkin kalau cuma ketangkep 1. Masa sih cuma 1? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Jadi pertanyaan Ardit, nggak mungkin dong. Kan Ardit tanya, ini cuma 1 nggak sih atau ada lagi? Nggak mungkin jawabannya. Ardit sebagai anak HI, dia pasti harus berpikir komprehensif. Bener. Iya. Ini yang bisa terjadi adalah kalau terbongkar, tapi azan dulu. Azan dulu. Wah, keren banget. Terbongkar. Terus pas azan. Sampai mana tadi ya? Pertanyaan Ardit. Apa? Jadi kesimpulannya tadi tidak mungkin sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin sendiri. Kalaupun ada yang tertangkap terusnya sendiri, mungkin dijadikan tumbal. Kalau kasus yang tadi kasus gue, ya, misalkan terbongkar. Siapa ditangkap nih? Gue. Lu. Misalnya gue ditangkap. Gue bisa mengorbankan Rahman. Sampai di level lo aja dah. Emang gue yang. Berarti yang ketahuannya dari Rahman dulu, dari bawah dulu. Iya, atau gue lempar. Lempar. Bisa lah tuh ya diatur ya. Iya, tukar kepala. Iya. Man, lo aja dah. Rahman ditambahin. Udah lo sampai sini. Ceban lagi dah. Tapi lu yang ditangkap. Ya, gitu. Iya. Gitu. Atau bahkan yang lebih parah, yang memerintahkan di elonya. Begitu direktur perlu ini, perlu meja. Tapi gua yang salah. Lo udah memerintahkan, tapi cari yang 600 saja. Kan perusahaan ada yang punya. Oh iya. Lo kan hanya pegawai direktur. Padahal gue nggak dapet cipratan duit tuh. Iya. Gue kalau gue di penjara, gue pasti benci sama lo jadinya. Iya dong. Iya. Ini Pak Abel berarti. Kemungkinan terjadi karena lo mengizinkan. Tanda tangan. Itulah mengapa ada yang bilang kan kadang orang korupsi itu bukan dia yang mau. Iya. Kebijakan yang sistem yang membuat dia itu terlibat dalam kolusinya. Tapi rakyat lihatnya anak buahnya benci saya. Karena saya yang ditangkap kan? Iya. Anak buahnya jadi benci saya, bukan benci Pak Abdel. Iya. Ya. Itulah dunia. Jadi bisa jadi Bapak yang tadi itu mantan Kemensos bisa jadi dia hanya kayak saya.
Kan udah terbukti di pengadilan. Oh iya, terbukti udah. Ngaku gak sih? Kok ngaku ya? Kan, ya udahlah itu. Ya. Memang kemungkinan aja terjadi bahwa yang cuma menandatangani sebuah kebijakan yang salah akhirnya terkena. Tapi yang orang rada sebel dengan koruptor adalah pertama mereka tidak dimiskinkan. Kan sebutan dimiskinkan kan. Paling di penjara berapa tahun terus dendanya juga seberapa. Dibanding korupsinya lebih banyak korupsinya. Iya, terus orang kayak menghitung paling bayar denda segini, masuk penjara berapa tahun, habis duit segini, masih banyak duit dia pas keluar. Ya. Itu kan tidak dimiskinkan. Dan yang disebelin lagi adalah udah beres masa tahanannya, setelahnya kok kayak ini biasa aja udah. Ya itulah, bisa karena setiap pendosa punya masa depan. Jadi mungkin aja seorang koruptor yang memang sudah menyesali perbuatannya bisa berkarir lagi, bahkan jadi komisaris mungkin. Jadi bagi Anda boleh seorang napi koruptor. Berarti Anda mewajarkan. Ini saya hanya bertanya. Iya. Saya hanya bertanya Pak Abdel. Ini nanti bisa dipotong segitu sih. Iya. Abdel Ahrian mewajarkan. Dikasih timestamp nanti nih. Iya. Dari Corbusier. Iya, biar nggak dipotong-potong ya. Kalau kita melihat dari quotes setiap pendosa punya masa depan. Punya masa depan. Itu hal yang wajar karena dia udah menyesali. Tapi segi kepatutan. Iya. Lo pernah divonis melakukan kecurangan. Harusnya sadar kali ya. Tapi menurut lo kalau dengan quotes tadi ya, kita mau aplikasikan itulah. Iya. Apakah itu hanya ketidakpatutan itu apakah hanya berlaku bagi koruptor kah? Misalnya kalau orang biasa nih, gue misalnya pernah apalah salah. Terus gue minta bang ajak gue ke konten lu dong YouTube biar gue ini. Terus lu kayak enggak lah, lu pernah ini dulu. Tapi kayaknya kayak nggak dikasih kesempatan. Apa semua orang harusnya bisa dapat kesempatan itu dong? Atau koruptor doang yang tidak dapat kesempatan? Gue lebih setuju itu kayaknya deh. Apa? Pendosa memang punya masa depan, tapi bukan koruptor. Karena kayak yang tadi omongan kita sebelumnya, koruptor tuh kayak udah salah aja. Iya. Udah salah di segala kesempatan. Jadi kalau yang lain tuh masih bisa lah dimaafkan masih bisa dimaafkan dengan segala justifikasinya ya. Iya. Dengan segala justifikasinya. Iya. Tentu dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan. Dia nggak mau ngulangin lagi. Iya. Ya. Dia punya istri yang soleh. Anak-anak masih kecil. Pertimbangan-pertimbangan itu bisa diterapkan sepertinya di jenis kejahatan yang lain. Iya. Kesalahan yang lain lah, kejahatan atau kesalahan kecuali korupsi. Gue setuju itu sih kayaknya. Iya. Harus ada toh kita punya pengadilan yang tersendiri, pengadilan tipikor. Harusnya punya pasal-pasal yang tersendiri. Iya, tindak pidana korupsi. Karena kalau nggak salah menurut KPK aja korupsi itu ada 9 apa jenisnya atau apa gitu, korupsi apa yang masuk ke dalam korupsi gitu. Berarti kan emang udah ada hukum tersendiri. Saking seringnya dan saking fatalnya kesalahan itu. Iya. Jadi efek jerahnya pun harus maksimal. Cuma orang jadi di Indonesia ngeliatnya kok kayak korupsi gini-gini aja dah dari dulu. Ada terus berarti nggak jerah-jerah dong selama ini. Kita kan korupsi mah udah dari tahun kapan lah, udah dari zaman jebot gitu. Iya. Sampai sekarang kok masih ada aja koruptor, berarti nggak pada jerah dong bang. Efek jerahnya tidak berhasil, penjara tidak berhasil, penjara-penjara yang saya lihat di mata Najwa jelek-jelek itu tidak berhasil membuat jerah. Iya, kalau dia berangkat dari omongan lo, karena kita sudah dibiasakan sejak kecil bahwa salah dimaafkan dengan memberi contek misalnya. Oh, yang bahasa kita. Yang bahasa itu, karena itu bibit-bibit kita membuat kolusi. Membuat kolusi dulu sebelum akhirnya punya kesempatan korupsi. Mungkin. Bahkan aja kita punya istilah KKN. Saking seringnya. Karena korupsi, kolusi, nepotisme. Itu satu tuh ya? Satu. Kalau lo udah melakukan nepotisme, sangat mungkin lo akan melakukan kolusi. Kolusi itu kan artinya konotasinya negatif. Melakukan kerjasama untuk sesuatu yang negatif. Yeah. Kalau lo udah mulai nepotisme, lo cari temen untuk bekerja sama bukan berdasarkan kompetensi. Yeah. Kemudian terjadi kolusi, kayaknya ujungnya jadi korupsi. Karena nepotisme pun sampai sekarang kayaknya masih sering ya. Kan ada beberapa juga yang mewajarkan. Lo wajar dong ngajak kerja orang yang memang lo kenal. Iya, bener. Kalau lo, kayak gue nih, gue ngajak lo karena gue tahu lo punya kompetensi. Oh iya.
Ya dan kan? kita tidak akan berkolusi. Tidak akan berkolusi. Iya. Untuk apa kita berkolusi? Iya, benar. Untuk menjatuhkan rezim? Nggak mau. Nanti kita dituduh makar. Iya loh, masa gara-gara ini kita dituduh makar. Iya benar. Kalau lain halnya kalau gue mau menghadirkan Rahman di sini, karena kedekatan gue. Bukan karena kompetensi. Dia kan kompetensinya di kreatif. Dikasih ceban. Iya, dikasih ceban, nambah lagunya. Iya, jadi itu nepotisme hitungannya. Itu hitungannya nepotisme yang nggak benar. Gitu. Itulah susahnya menjadi beban anaknya bos, anaknya direktur. Iya. Saat dia kerja di perusahaan itu pasti diomongin sama karyawan lain kan? Dia karena dia anaknya. Makanya dia harus jadi kayak, gue harus buktiin nih kalau gue di sini bukan karena bapak gue. Iya. Artis juga suka gitu kan, yang bapaknya penyanyi, dia penyanyi juga. Iya. Saya harus lepas dari bayang-bayang. Ini jadi berat ya. Berat. Tapi pada saat dia memang punya kompetensi, punya kemampuan, akhirnya itu dia tidak pernah memilih jadi anaknya siapa kan? Iya bener sih. Nah itu dia, kita kan nggak milih. Kita nggak milih. Itu jadi salah dia anak direktur. Kok jadi salah anaknya? Iya. Terakhir kaya. Masa jadi salah anaknya terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain? Emang salah dia anak menteri, terus menterinya kena kasus. Kan bukan salah dia, masih kecil-kecil. Wali kota anaknya? Wali kota kenapa? Anaknya wali kelas. Oh mancing dia nih. Anaknya dia bilang jadi wali kota. Iya. Ya, karena dipilih. Karena dipilih. Iya dong. Kecuali gue wali kota, punya anak, gue angkat jadi wali kota, enggak. Orang sekarang dia udah ikutin proses demokrasi. Iya. Ya misalnya, iya bener, lu wali kota terus, yang jadi wakil anak gue aja. Nggak bisa gitu. Bisa. Harus dipilih-pilih. Harus dipilih dulu. Atau, ya bener sih. Bahkan di ujung-ujungnya rakyat yang memilih. Bener Bang. Tapi itu tadi, kalau mantan napi koruptor jadi komisaris, apalagi ya, itu yang tadi kita ngomong. Pas dia korupsi aja udah nyakitin hati rakyat. Apalagi udah jadi napi, dapat kerjaan yang oke langsung. Sementara kalau rakyat yang diomongin kan harus bikin SKCK lah. Surat keterangan cukup keterangan. SKCK apa? Saya kira tadi surat keterangan kelakuan kaik. Kelakuan kaik. Itu bukannya surat keterangan kelakuan baik, beda lagi? Iya, sama. SKKB beda. Hah? Sekarang diganti SKCK, catatan kepolisian. Tapi itu maksudnya kelakuan baik itu. Ya, dulu namanya surat keterangan kelakuan baik. Iya. Karena SKCK. Saya belum pernah ngelamar kerja jadi nggak tahu. Iya. Lu belum pernah ngelamar kerja ya? Belum pernah, Bang. Itu yang gue syukurin sih, belum pernah. Wah, gue pernah. Bikin SKCK? Enggak, ngelamar kerja. Kayak surat keterangan. Apa karena itu gue nggak diterima ya? Emang lu bikin SKCK nggak? Enggak. Ke radio SK itu? Enggak pakai gue. Gue banyak ngelamar kerja. Begitu gue lulus kuliah. Kan lu udah di SK pas sudah sebelum. Iya, gue pengen kerja di tempat lain gitu. Oh iya. Dan gue ngelamar gitu. Termasuk di awal-awal KPK berdiri. Tahun berapa tuh? Wah, nggak tahu KPK. Langsung dong, tim kreatif tak KPK berdiri. Tahun berapa? Ya udah nanti lanjut dulu ngobrol. Iya. Lu pernah daftar? Gue ngelamar. Serius? Tapi nggak dipanggil. Aduh keren banget Bang. Kalau lu, jadi kita di sini saya ngobrol bersama ex penyidik KPK. Oh iya. Iya dong. Yang 75 itu kali gue termasuk. Taliban ya? Taliban, Anda Taliban? Saya nggak pakai tali, saya pakai karet. 2003, benar. Beneran awal-awal banget? Iya, awal-awal gue kembali beraktivitas tuh, pas banget. Gue bingung nih mau kemana gitu. Gue sebar beberapa ratusan gue sebar. Serius Bang? Ratusan lamaran. Iya, aplikasi gue ini. Salah satunya KPK. Masih ingat nggak macam-macam perusahaannya apa aja tuh? Semua. Apapun. Oke. Semua apapun yang gue ini. Iya. Nggak ada yang dipanggil kayaknya deh. Apa karena gue nggak pakai SKCK ya waktu itu ya? Nggak, biasanya. Setahu gue ya SKCK tuh kalau udah tahap selanjutnya loh Bang. Kan CV udah diterima dulu, interview, kalau udah terakhir baru dimintain data diri yang lengkap kayak gitu-gitunya. Enggak, buang-buang waktu dong. Begitu udah bagus interview gitu, surat SKCK nggak ada, gugur. Iya emang gitu, setahu gue sih ya. Oh gitu. Kalau gue yang pernah dengar orang-orang yang ngelamar kerja tuh gitu. Awal emang CV dulu aja. Setelahnya baru, kalau udah beneran mau dapet nih, udah tinggal jadi inilah pengukuhan ya itu harus ngasih SKCK, ngasih apa, baru. Lah. Ya tapi gue untuk ke situ aja belum dapat, termasuk yang KPK. Tapi berarti SKCK itu menjadi salah satu penggugur quotes itu dong?
orang pendosa punya masa depan. Siapa tahu dia udah oke pas interview, pas lihat, wah kelakuan gue ternyata pernah ada catatan kriminal, nggak diterima jadi. Iya ya. Tapi gue nggak tahu sih, Bang Rahman, SKCK kalau misalnya ada catatan kriminalnya jadi pasti nggak diterima atau apa? Apa tergantung perusahaan tetap? Tergantung perusahaan. Siapa tahu dia masih mau nerima nih orang ya. Oh iya itu sih. Ya. Walaupun ada catatan jelek, tapi lo hati-hatilah. Ini anak pernah ini. Gitu. Iya, paling nggak tahu ya. Paling nggak tahu gitu SKCK. Kalau surat memang lebih pas SKCK sih dibanding surat keterangan kelakuan baik. Iya, iya. Emang polisi memperhatikan kelakuan dia selama ini, gitu. Karena polisi kan nyatat kriminal gitu. Baik, menurut gue baik kok dia. Iya kan? Siapa tahu dia nggak sopan suka duduk di meja. Nah, iya. Nggak dapat kelakuan baik. Mintanya sama orang tua. Surat kelakuan baik dari orang tua masing-masing. Masing-masing, iya. Ya itu akhirnya mencederai akal sehat kita, rasa keadilan kita gitu. Sama yang terakhir yang tentang jaksa juga tuh, jaksa Pinangki. Itu juga masih mirip-mirip tuh kasus-kasus tuh. Kenapa? Dia kan ikut korupsi apa? Jaksa Pinangki tuh? Suap si Joko Chandra. Joko Chandra kan yang akhirnya ditangkap. Nah itu kayak itu tuh. Beliau ditangkap, ketarik tuh yang lain-lain kan? Iya. Salah satunya jaksa Pinangki ini kan? Iya. Itulah. Nah itu kita tuh kalau ngomongin si Joko Chandra itu kita harus balik ke reformasi tuh. Itu bertahun-tahun dia kan? Udah bertahun-tahun. Itu terjadi dan gede banget duitnya. Iya gede banget. Gede banget. Ntar kita cari duitnya. Duitnya banyak tuh, gede banget. Dan anehnya, menurut gue ya, vonis yang kalau dijalanin sama Joko Chandra itu, dia udah bebas dari kapan tahu. Jadi dia melarikan diri lebih lama dibanding vonisnya. Dia melarikan diri belasan tahun. Iya. Untuk menghindari vonis 2 tahun kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Vonisnya. Coba vonis ini deh. Vonis ini ada tuh. Vonis sama jumlah itunya, jumlah duitnya. Vonis. Tuh ada tuh, vonis. Nah, Joko Chandra di vonis. 3,5 tahun. Bukan. Ini vonis 3,5 tahun ini untuk kasus suap. Beda lagi. Jadi begini, Joko Chandra itu punya masalah di Bank Bali namanya. Iya. Bank Bali waktu itu dengan segala permasalahannya, dia divonis bersalah. Dipenjara lah, diketok palu 2 tahun berapa ini untuk itu. Dan dia kabur. Ya. Dia kabur ke luar negeri belasan tahun itu. Akhirnya dia balik nih menyerahkan diri. Saat dia menyerahkan diri, dia minta keringanan PK kalau nggak salah, peninjauan kembali dari vonisnya, Nah, dalam PK-nya itu terjadi kolusi lagi, supaya PK-nya dikabulkan. Iya, kenalah si jaksa itu makanya. Iya, salah satu yang memfasilitasi adalah jaksa. Berarti ini kasus suap ke jaksa. Beda lagi. Bukan kasus yang Bank Bali. Bukan kasus Bank Bali, tapi runtunannya. Seperti itu, bener nggak sih? Ntar gue Iya. Coba kita lihat ininya. Iya. Nah itu, si jaksa Pinangki itu di penjara ternyata masih dapat gaji. Mungkin secara administratif masih benar mungkin ya. Mungkin secara belum dipecat atau belum inkrah saat itu. Inkrah tuh sih? Inkrah itu berkekuatan hukum tetap. Oh iya. Belum berkekuatan hukum. Belum, itunya belum ya. Kayak misalnya di sebuah peradilan, lo divonis 2 tahun, tapi lo masih punya kesempatan untuk banding. Ya. Nah, selama banding itu, lo belum diputuskan bersalah kan? Iya. Karena masih ada. Belum jadi tersangka. Udah terdakwa. Udah terdakwa. Kalau tersangka kan di kepolisian. Iya. Masuk ke pengadilan namanya terdakwa. Kalau udah dapat vonis, terpidana namanya. Terpidana itu dia. Tadi saya mikir apa satu lagi ya? Terpidana. Anda nggak belajar hukum ya? Lupa saya. Iya. Saya hukum, iya bener. Nah itu gimana sih itu? Nih, tidak meneruskan peninjauan kembali Joko. Nah ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan tidak meneruskan peninjauan kembali Joko Chandra di Mahkamah Agung. PK jaksa yang sebelumnya diterima MA saat mengajukan pada 2009. Oh iya. Ya.
timelinenya agak lupa lah, tapi urut-urutannya seperti itu gitu. Jadi dia kabur saat mengajukan PK kayaknya. Kayaknya beliau kalau difilmin seru kali ya. Maksudnya apa kaburnya kemana selama ini? Iya. Lo inget gak ada kasus Edi Tansil? Tahu. Tahun berapa itu udah triliun? 1,3 atau 1,7 triliun. Dan kabur dia nih. Kabur dari penjara. Nggak ada kabarnya sekarang. Entah kemana kan? Entah kemana. Ya. Malah Edi Tansil malah jadi ceng-cengan. Iya. Ejakulasi dini tanpa hasil. Iya. Iya. Kabur. Iya. Saya ingat dulu ada acara TV, lupa acaranya apa, dia suka bikin parodi-parodi iklan, Bang. Acara-acara variety show komedi lah zaman dulu. Terus ceritanya ngiklanin sepatu, bikin sepatu itu larinya cepat. Sepatu apa nih? Sepatu cap Edi Tansil gitu katanya. Karena bikin lari. Sepatu itu bisa buat lari. Tapi nggak bisa buat pulang. Pokoknya pakai itu lari kenceng, hilang habis itu. Iya. Wah, itu dia tadi Jaksa Pinangki masih digaji, Bang. Masih digaji dan baru apa ya? Baru terkuak akhir-akhir ini ya. Coba gimana nggak orang makin kesel lagi sama korupsi dan koruptor dan lain-lain. Tapi gimana lah kalau aturannya kayak gitu kali? Gimana coba? Nggak, tapi menurut gua selama ini yang salah dari negeri ini, Bang. Wah, gila, gue bisa nganalisis apa yang salah dari negeri ini. Apa? Menurut gua bukan aturan. Aturan kita lengkap banget, semua kriminal ada aturannya. Penegakannya sih. Penegakan aturan itu gitu, pengaplikasiannya. Iya, kayak sesimpel kenapa masih banyak kita sering lihat orang nggak pakai helm di jalan raya atau ngebut atau ugal-ugalan. Karena selama ini nggak pakai helm juga banyak yang nggak ditilang, kecuali kalau bukan razia. Kalau lagi santai kadang-kadang ada petugas lewat aja gitu. Atau kita kurang memberikan sosialisasi bahwa pakai helm itu bukan masalah lo melanggar atau tidak melanggar, tapi adalah untuk keselamatan lo. Safety, iya. Safety. Jadi tidak ada pun aturan, orang akan tetap pakai. Iya. Orang akan tetap pakai seperti sepeda. Apakah udah ada aturannya pakai sepeda harus pakai helm? Saya tidak tahu sih, tapi saya selalu pakai. Dengan alasan? Safety. Nah, padahal kalau aturannya belum ada ya, lo bahkan nggak tahu kalau ada aturan itu kan. Iya. Tapi lo pakai itu. Karena sosialisasi buat pesepeda itu bagus. Iya mungkin. Ya walaupun nggak semua sih, ada yang nggak pakai helm juga. Ada yang karena dia nggak pakai sepeda. Iya. Ya itu Bang, ya mungkin. Itu sih kesadarannya. Cuma menurut gua kalau penegakannya kenceng nih, misalnya orang jadi ya walaupun awalnya karena takut. Iya. Dan gua merasakan itu, Lang. Merasakan pada saat-saat awal penegakan pakai helm itu masih tahun 2000-an kalau nggak salah. Iya benar. Belum yang dari lama banget kok. Dan kita tidak pernah dengar bisa disogok polisi pada saat melanggar nggak pakai helm. Maksudnya nggak pernah dengar? Jadi pada saat itu kepolisian tuh bener-bener. Jadi kalau ada yang melanggar helm tangkep tilang. Iya. Nggak pernah ada yang bisa damai di tempat. Iya. Emang ada yang bisa damai di tempat, Bang? Enggak lah. Kalau ya mungkin minggir dikit sih. Nggak di tempat ya? Dan bukan sama polisi juga, bukan. Itu pungli, preman. Saya baru mau ngomong. Wah, di gerakan kreatif agak cepat, lambat justru ya. Kita nggak tahu. Tahun berapa tuh? 2009 kan? Baru setiap pengendara dan penumpang motor wajib pakai helm. Baru tahun 2009. Padahal udah ditetapkan dari 71. Tuh, cuma belum kayak jadi aturan banget gitu, Bang. Kayak dikasih tahu sama Polri kalau pakai motor tuh pakai helm gitu. Bahkan tahun 87 gue naik motor ke Jogja tidak pakai helm. Dari Jakarta ke Jogja nggak pakai helm. Berapa jam tuh, Bang? 12 lebih ya? Lebih, karena gue harus istirahat. Pokoknya sampai sana non-stop. Istirahatnya tidur aja. Nggak pakai helm berdua. Dua-duanya nggak pakai helm? Dua-duanya nggak pakai helm. Boncengan. 87. Tahun 8. Berarti SMA tuh, Bang ya? SMA gue. Selama di Jogja pun nggak pakai helm? Nggak pakai helm. Pulangnya? Nggak pakai helm. Orang belum ada kesadaran bahwa pakai helm itu untuk safety. Tapi dari diri sendiri aja, lu merasa nggak lu naik motor kanan kiri nggak ada pelindung, bawah aspal kencet, serem.
kepala jatuh. Nggak ada kesadaran itu karena nggak pernah diberikan. Masalah takut aja bang, ini kalau gue jatuh gimana ya gitu. Nggak ada pakai pelindung gitu, nggak ada. Nggak ada. Karena dulu belum ada pembandingnya, Lang. Semuanya begitu. Nggak pakai helm hidup ini. Helm itu nggak ada. Helm itu hidup ini. Apa itu helm? Hidup ini tidak ada helm waktu itu gitu. Jadi manusia lahir tanpa helm. Tanpa helm. Buat apa gue pakai helm? Apa kita pakai? Jadi faktor yang nggak tahu aja bahwa tidak diberikan informasi bahwa ini adalah untuk keselamatan. Iya, berarti masalah sosialisasi. Sosialisasi ya. Itu bahkan masalah yang fundamental gue rasa kan. Buat masing-masing kita sebagai warga negara untuk menyadari bahwa aturan-aturan yang ada itu ya untuk kita sendiri sebenarnya. Kayak seat belt kan juga belum lama. Seat belt juga belum lama. Wajib. Bahkan dulu mobil nggak ada seat belt. Masa? Ya. Lu belum lama, lu ngalamin mobil udah ada seat belt? Udah sih ingat gue ya. Nggak ada dulu. Coba mobil yang depan yang kijang tuh. Ya. Jok depannya nyambung kayak jok tengah. Oh iya. Nggak captain seat. Jadi bisa bertiga kan? Bertiga. Iya tahu. Tapi itu nggak ada seat belt. Nggak ada seat belt. Jadi yang di tengah tuh gini, sininya persneling. Kayak naik angkot kalau bertiga di depan. Ya gitu. Iya. Bahkan dibohongin negara maju kita. Sama Jepang dikirim nggak usah pakai seat belt lah ini mobil. Iya. Karena itu menghemat banyak loh. Iyalah. Menghemat banyak. Mungkin satu mobil untuk biaya bikin seat belt mungkin misalnya 500.000. Kalau 1.000 mobil dikirim ke Indonesia tanpa seat belt berapa? 500 juta. Iya. Kayak tadi 10.000 diambil satu dari bansos. Gue nyambungin aja. Bang. Iya benar. Padahal kalau 10.000 itu hitungannya berapa lagu? Kenapa dia ngambil dari bansos? Padahal itu bisa jadi banyak lagu. Bisa jadi banyak lagu. Atau mungkin bapak yang korupsi itu pengen denger lagu banyak dari pengamen. Jadi diambilin 10.000 saya dia kasih ke pengamen. Tapi belum sempat dikasih. Nyanyi sampai hilang suara lu. Wah, untuk pemilu 2024 menghilangkan suara para pengamen. Nyanyi sampai hilang suara lo dari negeri ini. Wah. Pengamennya tanpa bapak gituin emang suara saya nggak pernah didengar sih Pak. Aduh. Iya. Terakhir apa kita isunya? Aduh. Baju dinas, tolong bridging-nya Mas Gilang. Tadi kita lagi ngomong terakhir. Pengamen. Aduh, pengamen tuh kasihan Bang. Kenapa kasihan? Mereka pengamen tuh udah panas, gerah. Di jalanan kerjanya di jalanan kan. Iya. Bajunya jelek-jelek Bang. Lusuh-lusuh ya? Lusuh-lusuh. Padahal penampilan itu penting loh. Maksudnya orang juga nilai. Orang bisa membedakan strata aja bisa lihat dari pakaian. Walaupun ada pepatah yang selalu bilang don't judge a book by its cover, tapi mau nggak mau kita judge Bang. Ya artinya kan jangan nilai buku dari covernya, sampulnya. Iya. Kalau sampulnya jelek, dalamnya belum tentu bagus. Bener, tapi masalahnya kalau kita ke toko buku, ke Gramedia gitu, buku-buku dipajang di plastik. Sehingga saya hanya bisa menilai dari cover depan atau cover belakang. Iya. Ya pokoknya cover lah. Iya. Di mana Gramedia berarti Anda tidak menjalankan don't judge a book by its cover. Ya kalau mau tahu isinya, beli dulu. Jadi lo nggak bisa menilai sebuah buku kalau lo nggak beli. Jadi pas saya lihat, buku, kayaknya bagus, saya beli aja deh. Pas dibeli dibuka, jelek isinya Bang. Saya mau marah ke Gramedia nggak bisa. Tapi kan don't judge a book by its cover akan dibalikin. Lo mau nilainya dari covernya sih. Tapi saya udah keburu rugi beli buku jelek. Ya kerugian lo sendiri. Yang penting gue sebagai kapitalis, wah. Mana mau gue mikirin yang begituan. Yang penting saya bisnis profit. Gue penting bisnis profit. Iya. Ya, kalau gue profit, karyawan gue yang akan sejahtera. Ya, sehingga kita pun sehari-hari ketemu orang juga judge-nya jadi by its cover. By its cover. Dari cara nggak tahu dalamnya. Cara lo berpakaian, merek dari pakaiannya. Iya. Harga pakaiannya. Berarti kalau harga pakaiannya mahal, orang kelihatannya lebih kredibel atau lebih. Iya, kredibel. Atau paling enggak lebih kaya. Iya.
atau lebih culas bisa. Kok lebih culas? Baju dia mahal, dia culas masa gitu. Ya, lo enak dibayarin sama negara. Kan baju gua. Oh. Lo nggak tahu kasus itu? Ada yang bajunya dibayarin negara. Bayarin negara pakai harga yang fantastis. Ada. Gak nyangka loh gue. Baju apa tuh bang? Baju dinas. Baju dinasnya apa? Baju dinas kan tahu gue yang coklat-coklat paling kan. Iya kan warnanya. Bahannya dong. Bahannya apa? LV. Dan LV-nya bukan sembarang LV. Apa tuh? Sukaisi. Saya kaget. LV Sukaisi. Yes. Bahannya dari buat baju dinas. Yang akhirnya ini juga gue rasa nggak benar karena LV-nya sendiri ini terjadi di DPRD mana sih? Tangerang. DPRD Tangerang. Tangerang G-nya 1 apa 2? 1. Jadi dia Tangerang sebenarnya. G-nya 2 dong, kan terakhir G juga. Gue nggak cukup HI untuk menangkap jebakan itu. Kalau G-nya 1 Tangerang. Iya, tapi nggak, tapi emang maksud gue itu bang. Kenapa bacanya Tangerang? Atau jangan-jangan emang yang bener Tangerang bacanya? Bacanya Tangerang. Tangerang. Kayak ungu. Tapi itu jokesnya awalnya gimana? Kalau baca ini ungu ya jadi ungu gimana? Jokesnya awalnya tuh? Oke, gua akan membawakan sebuah lagu dari Ungu. Kok Ungu bukannya ungu? Tulisannya gimana? UNGU. UNTU lo baca? Untu. Nah ini juga Ungu. Oh ya, itu dia. Iya. Jadi di Louis Vuitton. Bacanya gimana sih bang Louis Vuitton sebenarnya? Gak tau, gue mah Louis Vuitton aja. Louis Vuitton aja. Ada Louis Vuitton. Ya. Ada pesawat. Pesawat presiden. Udah lewat kemarin dia. Iya. Louis Vuitton. Ya, ada kan bahkan ada video-video pendek yang cara baca merek-merek dunia. Merek-merek Chanel, ada Louis Vuitton, Hermes, jadi harus apa yang sebenarnya? Hermes apa? Iya. Yang susah yang YSL. Ya. Gua aja YSL lo. YSL. Lo YSL, gue masih menyebutnya YSL. Kayak apa? Yves Saint Laurent. Gitu. Karena depannya aja ada YVES. Iya. Yves Saint Laurent. Iya. Mont Blanc. Iya. Jadi DPRD pakai bikin baju bahannya Louis Vuitton katanya. Karena Louis Vuitton jangan pabriknya di Tangerang emang. Kan banyak merek-merek dunia pabriknya di Tangerang loh. Banyak. Iya kan? Iya. Kayak Adidas juga. Walaupun itu sweatshop sih. Sweatshop itu apa tuh? Sweatshop tuh yang mempekerjakan anak kecil, upahnya kurang, itu bang. Sempat belajar ada tuh sweatshop disebutnya. Jadi Nike sempat kena kasus sweatshop dulu. Karena mempekerjakan anak kecil. Ternyata di sini, di Jakarta? Iya, kalau nggak di Tangerang. Ya, di Indonesia? Iya, kasusnya udah mah anak kecil, digajinya tuh minim banget. Pokoknya hidupnya sangat tidak sadar dan sangat eksploitasi lah. Oke. Itu. Ya kan jangan-jangan, kalau mau lihat dari sisi baiknya, DPRD-nya Tangerang. Iya. Di Tangerang kita tahu banyak pabrik yang bikin merek-merek bagus, merek-merek luar negeri bahkan. Merek luar negeri, ya. Yang nggak dijual di sini, jualnya ke sana kan. Betul. Jadi udah di Tangerang, pabriknya di Tangerang jadi lebih murah kali bang. Dan dia kayak seperti mau Louis Vuitton mau apa lebih murah. Iya, seperti ingin memberdayakan industri lokal. Iya, karena kan lagi corona, pandemi kan pada nggak gerak nih industri. Iya. Siapa tahu. Iya, tapi kan cuma berapa style, berapa orang sih? 50 orang. 50 orang, berapa sih ininya anggarannya 1,27 miliar. Hah? 675. Oh, kalau dibagi 2, 675 juta untuk bahan, 600 juta untuk jahit. Hah? Jumlah anggota 50 orang. Berarti 50 satu 12 juta. Satu orangnya? 12 juta. 12,5. Enggak dong. Enggak dong. 675 bagi 12. Iya kan 1,2 dong. 1,2 dong dibagi 50. 1,2 dibagi 50 sekitar 12. 200. Bener 12 juta. 12 juta bener. 1, kita lemah matematika nih HI ini. 11 juta. 275. 12 juta bener. Bagi 50. Iya. 25,5. 25 juta. 25 juta. 25 juta. Tapi itu untuk satu berapa style?
5 kurang lebih. 5 setel. Oh, satu orang dapat 5 setel. 4-5 setel. Iya. 45 setel, segitu. satu setelnya. Kok udah nggak apa-apa, nggak usah kita bahas. Gitu. Satu setelnya 5 juta. Satu setel 5 juta. Satu setel 5 juta. Padahal kan seragam ya. Seragam. Emang mau sebagus apa sih? Nah, mungkin kenyamanan untuk bekerja. Atau mungkin persis kayak baju PNS biasa. Ya. Ada logo ini apa segala macam, tapi semua LV kecil-kecil. Kecil-kecil. Iya. Jadi saat DPRD Tangerang berkunjung ke DPRD Jakarta, apa baju kalian di Jakarta? Kami di Tangerang LV. Nih. Atau pakai sabuk LV kali, kayak Andika Pratama gitu. Iya nggak? Kalau Andika jadi anggota DPRD, kita nggak bakal protes. Oh, pakai duit sendiri. Benar. Andika Pratama kalau jadi anggota DPRD, anggaran sendiri anggaran jelas. Iya. Gitu. Kalau mau mamer LV semua kayak nggak apa-apa. Boleh. Sekali lagi ini menyakiti nurani rakyat adalah itu kan duit rakyat. Duit rakyat. Iya. Akhirnya dibatalin ya? Dibatalin akhirnya. Kalau mereka bilangnya karena atas dapat saran dari tokoh masyarakat, dari siapa, akhirnya aspirasi masyarakat akhirnya membatalkan. Tapi beneran LV nggak sih? Orang LV-nya membantah loh. Oh, Gua tuh nggak jualan yang begituan. Gua nggak jualan bahan. Gue jualan udah jadi, pakaian jadi doang, nggak pernah. Kalau LV-nya bantah kok malu ya? Gimana ya? LV-nya bantah. Gue tuh nggak jualan bahan terus lo jahit jadi ini sendiri. Iya sih, aneh sih sebenarnya. Aneh. Emang LV majestic. Nah, gue nggak jualan bahan gelondongan terus lo bisa jahit sendiri di didin samping rumah gue ada penjahit. Gue jualan barang yang udah jadi, penjahitnya harus gue tahu. Iyalah, masa jahitnya sendiri. Di siapa tadi Didin? Didin di samping. Jadi kalau ada yang mau jahit silakan ke samping rumah gue. Ntar orang pada ke rumah lu juga. Jangan dong. Kan tahu ini Didin, sebelahnya berarti rumah Bang Abdel. Tapi kan nggak tahu dia sebelah kiri apa kanan. Atau jajan Abdel, sebelah sana. Iya, kan bisa. Iya. Tapi emang bener sih, kayak masa Louis Vuitton segampang itu ngasih jahitnya tempat lain, kan kualitasnya harus dijaga. Oh iya, reputasi harus dijaga. Bukan hanya bahannya, tapi menjahitnya pun pasti dijaga. Dia punya standar sendiri pasti. Nggak mungkin akan dilepas begitu aja. Iya, walaupun akhirnya dibatalin karena setelah dengar dari masyarakat masukan. Berarti kalau nggak rame nggak akan dibatalin kali ya? Nggak, enggak sih, nggak dibatalin. Ya. Tapi diumpetin. Ya, tapi kan akhirnya jadi aneh. Ini sebenarnya apa nih yang diajuin? Orang LV nggak bilang bahwa ada seperti itu. Berarti seperti tadi kita ngomongin pengadaan meja, Bang. Kemungkinan. Budgetnya budget seharga LV. Ya, tapi yang dibeli. Nah, Pak Abdel beli di mana tuh bahan LV? Tanah Abang nggak mungkin. Iya kan? Iya. Atau di LV-in. Di LV. Suka-isihin. Di LV-in. Iya. Itulah kenapa butuh peran masyarakat untuk menjaga. Bahkan peran KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi itu artinya sebelum terjadi korupsi juga kita jaga. Supaya tidak terjadi. Bukan korupsi yang udah ada terus kita berantas. Itu harus. Iya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau sistem ini bisa membuat pencegahan terhadap potensi-potensi korupsi seperti. Iya, kalau bisa sebelum. Kalau ini korupsi nggak sih? Enggak. Kalau ini jatuhnya adalah tidak elok. Tidak elok. Iya, di masa pandemi gini-gini. Seperti yang kemarin ngechat pesawat, ya kan kayak di masa ngechat pesawat sih ngeluarin duit. Di masa sekarang masa ngeluarin 1,2 M sih buat seragam. Buat Louis Vuitton. Buat Louis Vuitton. Oh iya, kan harusnya Balenciaga. Tapi buat apa? Lebih enak Balen Penggalang. Ngerokok dulu. Karena Siaga itu untuk anak kecil. Siaga belum ada ini bagi. Iya. Iya kan, Bang. Iya. Oke lah, waktu kita sekarang udah habis. Tunggu Bang, saya masih gemes sama ini, Bang. Apa nih terakhir yang lu bikin gemes apa? Yang bikin gemes adalah di Indonesia ini sekarang ya, kalau ada berita-berita yang rame, berita-berita apapun lah yang tiba-tiba rame naik terus tahu-tahu kan batal, berarti hilang lagi dong beritanya. Orang sekarang curiga, saya juga curiga, apakah ada berita lain yang lebih besar yang ditutupi? Apakah ini pengalihan tisu? Oh, kok tisu? Apa sih? Tisu sulap kan hilang sendiri. Kalaupun lo merasa itu, apa yang mau dialihkan? Isu mana yang menurut lo? Yang tadi yang pertama soal kok mantan Kemensos minta keringanan, ada beritanya ya? Ada beritanya, cuma maksudnya supaya untuk mengalihkan. Iya, mengalihkan kan berarti bukan menghilangkan yang ada, tapi mengalihkan perhatian orang. Iya.
Tapi untuk jadi biar kita nggak lihat dia minta kasihan, minta itu, tahu-tahu ntar divonis setahun aja kita nggak tahu karena kita sibuk membahas LV. Ya jangan sampai teralihkan lah. Kalau lihat aja dari besarnya, ini cuma 1,2, masa mau mengalihkan yang 17 miliar? Tapi lebih seksi untuk diomongin bang. Louis Vuitton nih, wah ngapain bikin Louis Vuitton lebih kan masa anggota DPRD mintanya Louis Vuitton kan lebih aneh gitu, belum pernah ada kayaknya kasus begini. Kalau itu korupsi udah sering, terus jadi kayak orang lupa jadi ngomongin ini terus. Ya itulah gunanya konten kita ini untuk tetap mengingatkan. Kita ini watchman kita ngawasin. Iya. Kita ngawasin jangan sampai lupa. Iya. Paling nggak kita tetap mengupdate kasus-kasus yang ada. Keren banget. Bukan untuk mencari solusi, karena berangkat kita warga negara punya hak untuk mengkritik tanpa menawarkan solusi. Iya, seperti yang sudah kita bicarakan di mana tuh ya? Wacana beda, bukan acara ini bukan ya. Acara itu ini. Beda acara. Ini lebih serius ini. Iya. Oh iya. Obrolan. HI. Karena pas dong. Kita ngomongin DPRD walaupun itu skopnya lokal, tapi Louis Vuitton man. Internasional. Iya. Jasa Pinangki. Ketemunya di Malaysia atau di Singapura? Sama Joko Chandra. Internasional. Jangan lupa kita kan pelajarin politik juga bang. Walaupun semua di permukaan. Ya. Ini masuknya politik. Iya. Benar. Iya. Ya. Jadi ini mas sah ada di konten Hohohi. Oke Mas Gilang, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Memberikan insight baru. Ini dari tim programming bilang bakal lanjut nggak nih episode 3? Lanjut. Oh programming udah oke? Udah oke. Iya. Mudah-mudahan Erigo bisa boleh. Mendukung acara ini. Saya juga walaupun tidak didukung tapi biar senang aja dipakai. Oke. Ya, Erigo, tolonglah. Senang. Iya. Tolonglah. Iya. Ini udah loyalnya udah nggak bisa dipertanyakan lagi. Iya. Toh nggak ada apa-apa aja lo bersedia kan? Iya. Oh ini. Karena itu sebuah kebanggaan. Kadang-kadang kalau kita bangga sesuatu, nggak usah dibayar, kita akan lakukan. Pakai. Iya. Produk dalam negeri. Iya. Kalau nggak bangga saya pakai Louis Vuitton nih. Nah, tapi lo bukan anggota DPRD. Bukan. Iya. Tapi karena saya masih punya hati. Gimana tuh? Keren nggak closingan? Iya. Keren banget ya. Keren banget ya. Dan hati itu adanya 2 jari di bawah susuk kiri. Situlah yang menentukan langkah kita benar atau salah. Ya. Tekien, Toriko, Kodiria, Wanaksa Bandia, Suryalaya, Pangirsa, Abah Anom. Oke, Mas Gilang terima kasih. Kita akan ketemu lagi di Hohohi dengan berita-berita. Orang bisa ngasih ini nggak? Input. Maksudnya bukan ngasih input, kayak bahas ini dong minggu depan. Oh, kalau nggak update, nggak sempet. Nggak bisa. Baru tayang nanti kita udah keburu syuting. Iya. Lagian gue yakin info dari kalian kita udah tahu duluan. HI tahu semua, tapi tidak mengerti. Iya, kita di-update kita. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita tayang setiap hari Senin. Tiap hari Senin.